Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu yang pertama kali kita lakukan adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri atas semua yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita optimalkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan diri kita lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hakikat syukur. Tidak disebut syukur manakala kita tidak bisa mengoptimalkan apa yang Allah berikan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Selanjutnya, khatib berpesan pada kita khatib pribadi dan juga jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan salah satu tolak ukur seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari materi, tidak diukur dari fisik, tidak diukur dari jabatan, tapi diukur dari ketakwaan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang menyandingkan, yang mengaitkan antara iman dan amal saleh. Misalnya kita baca surah Wal 'Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia itu berada dalam suatu kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan yang saling berwasiat dengan kebenaran dan juga dengan kesabaran. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara iman dan amal selalu dikaitkan, selalu digandengkan dalam banyak ayat. Ini menandakan bahwa iman itu harus ada buahnya, yaitu amal. Yang berikutnya, amal itu harus dilandasi dengan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kita beriman kepada Allah, maka proses berikutnya bagi seorang hamba adalah kita beramal untuk kepentingan kita sendiri, yaitu beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah iman, maka proses berikutnya adalah kita memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada iman yang tanpa membuahkan amal. Iman tanpa amal menjadi tidak sempurna. Sementara amal tanpa iman juga menjadi sia-sia karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya adalah dalam keseharian kita banyak memahami hal-hal yang memiliki keutamaan. Banyak amal-amal saleh yang kita sadar betul, kita paham betul, kita tahu betul bahwa amalan tersebut punya keutamaan-keutamaan. Misalnya kita paham bahwa baca Quran itu memiliki keutamaan. Pahalanya dihitung satu ayat, satu huruf malah. Keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga paham betul bahwa kalau orang punya hafalan maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya
kita berhenti pada pemahaman saja. Kita yakin bahwa Al-Quran itu memberi syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika pada hari kiamat. Kita yakin itu, bahkan kita hafal dalilnya, kita hafal ayatnya, kita hafal hadisnya. Tapi ketika kita ditanya, terus seberapa jauh interaksi kita dengan Al-Quran, maka kita pun tiba-tiba diam. Karena ternyata pemahaman kita, pengetahuan kita tentang keutamaan membaca Al-Quran masih sangat melemahkan kita untuk bergerak membaca Al-Quran itu sendiri. Kita juga paham, kita sadar bahwa Qiyamul Lail merupakan suatu amalan yang luar biasa. Sholat sunnah yang paling utama di sisi Allah adalah sholat di waktu malam, Qiyamul Lail, tahajud, witir dan sebagainya. Kita paham, kita sering mendengarkan kajian dari guru-guru kita, bahkan kita mungkin hafal ayatnya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hendaklah kalian bertahajud, gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat hafal keutamaan tahajud. Tapi sekali lagi, ketika ditanyakan kepada kita, terus apakah kita rutin melakukan qiyamul lail setiap malamnya? Maka tiba-tiba kita pun diam. Kita juga paham betul bahwa puasa sunnah merupakan amalan yang luar biasa. Pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu puasa Senin dan Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud dan puasa sunnah yang lain. Tapi sekali lagi, ketika dihadapkan dengan realitas tentang kehidupan kita, apakah kita rutin mengamalkan puasa sunnah? Maka jawabannya sekali lagi, kita banyak diamnya. Ternyata antara pemahaman kita, antara teori-teori yang kita pahami, yang kita kuasai, yang kita pelajari, masih belum bisa menggerakkan kita untuk menjadikan sebuah amal yang utama dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita perlu introspeksi. Mengapa kita mengalami hal demikian? Padahal iman itu menuntut adanya keyakinan. Kemudian juga adanya pemahaman dan juga amal. Karena iman bukan sekedar hanya diyakini saja, bukan sekedar dipahami, tapi tadi ada amal yang harus dilaksanakan setelah kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru karena amal itulah akan semakin menguatkan dan membenarkan keimanan seseorang. Sehingga ketika orang beriman tapi tidak ada amalannya, maka imannya tidak sempurna, atau bahkan imannya bisa menjadi batal gara-gara tidak iman tadi, tidak ada amalannya tadi itu. Karena kaitan iman ini, seorang ulama Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ma'ikdiqaulihi bil jinan, yang bersama dengan keyakinan dalam hati. Qaulun bil lisan, kata-kata dengan lisan, wa amalun bil jawarih wal arkan, dan juga amalan perbuatan dengan anggota badan. Ini makna iman menurut Imam Al-Muzani. Sehingga iman tersebut menurut beliau memiliki ciri-ciri bahwa ada amalan, ada keyakinan dalam hati, ada amalan lisan, yaitu pengakuan, ucapan, dan juga amalan anggota tubuh, yaitu amalan-amalan gerakan-gerakan seperti sholat, baca Quran, puasa dan sebagainya. Inilah gambaran iman yang sempurna. Sehingga sekali lagi jemaah sekalian, ketika kita sudah mengaku beriman kepada Allah, mari kita sempurnakan keimanan kita dengan memperbanyak amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kita kekuatan, semoga Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan banyak amal-amal yang memang harusnya kita laksanakan, harusnya kita tunaikan. Sehingga iman kita akan menjadi sempurna, bahkan iman kita akan semakin kuat, akan semakin mantap dalam kehidupan kita, dan itulah yang nanti akan menjadi benteng buat kita dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup. Karena iman itu hanya keyakinan saja, tapi dia harus diiringi dengan amalan-amalan. Untuk itu jemaah sekalian, mari di kesempatan yang singkat ini kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sudah belajar, kita sudah memahami keutamaan banyak amalan, sementara kita masih belum semangat, kita masih belum bisa bergerak untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang memang memiliki keutamaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita
dan juga memberikan kita semangat, menjauhkan kita dari rasa kemalasan untuk bisa mengamalkan amal-amal soleh setelah kita sebagai hamba Allah yang beriman. Inilah khutbah singkat yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita renungkan, kemudian kita jadikan titik balik bahwa mulai saat ini, mulai hari ini, kita tidak hanya sekedar belajar saja, kita tidak hanya sekedar menguasai, kita tidak hanya sekedar memahami saja, tapi setelah kita memahami, maka yang paling penting untuk kita adalah mari sama-sama kita berusaha untuk mengamalkan amal-amal yang memang bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.